Meskipun kita datang ke sini membawa data karma, dari sisi sains, Profesor Kazuo Murakami mengatakan gen bisa diubah. Jadi kalau gen bisa diubah secara saintifik, sedangkan Quran mengatakan nasib bisa diubah. Berarti ada kesejalanan kan antara sains dengan firman Tuhan. Nah itu, saya ingin bikin kesejalanan ini kelihatan. Nah kita buktikan hari ini. Jadi Allah mengatakan beliau tidak akan mengubah keadaanmu, nasibmu, kalau kamu sendiri tidak mau mengubahnya. Jadi kalau gen itu mengatakan kamu akan sakit tahun sekian dan sakitnya dan kita diam saja karena sudah ada vonis seperti itu dari hasil bacaan data karma, berarti yang salah kita sendiri. Jadi kalau begitu nasib bisa diubah. Nah ini berita gembira nih, nasib bisa diubah. Nah kenapa selama ini kita gagal mengubah nasib kita? Satu, kita tidak tahu apa yang harus diubah. Yang kedua, kita juga tidak punya keterampilan bagaimana cara mengubahnya. Itu saja sebenarnya kegagalan kita. Jadi sibuk tetapi tidak jelas. Kan biasa kita ini sering sibuk tidak jelas ya, gitu. Sudah kebiasaan sibuk tidak jelas. Ya. Jangankan kesibukan biasa, ibadah pun banyak yang sibuk tidak jelas. Sholatnya rajin, setiap rakaat dipenuhi setiap waktu, tetapi tidak pernah sadar siapa yang disembahnya. Ya kan? Tidak sadar. Sibuk saja dengan bacaan, yang dibaca pun kita nggak ngerti artinya apa. Sudah kayak robot saja, kayak robot biologis yang menjalankan aktivitas secara rutin, itu namanya sibuk tetapi tidak jelas. Tetapi yang luar biasa, kelompok sibuk tidak jelas ini jumlahnya banyak, karena memang hobinya sibuk dan tidak jelas. Salah satu tawaran dari saya adalah cobalah mulai melakukan aktivitas yang tidak terjebak rutinitas, tapi terjebak oleh kepuasan. Nah, itu harus ada pakai ilmu tuh. Gimana kita sholat puas? Bukan sekedar menjalankan rutinitas. Berarti sholatnya harus mengikuti para rasul, para nabi. Nabi Muhammad kan mi'raj dulu, baru sholat. Berarti jumpa dulu, baru nyembah. Berarti jumpa dulu baru ingat. Makanya sepanjang sholat gak ada yang diingat kecuali dia yang sudah disaksikan. Nah kita itu ya ngaku umat Nabi, tetapi metode yang kita jalankan berbeda. Nabi itu mi'raj dulu baru sholat, kita sholat terus, gak pernah tahu siapa yang harus disembah. Tapi sombongnya lebih dari Nabi. Pokoknya semua orang salah, yang benar saya sendiri. Semua orang masuk neraka karena surga buat saya sendiri. Kalau sudah di titik itu, bahaya, mengancam kita. Kita jadi orang sombong, dan orang sombong itu seperti tanah tinggi yang tidak pernah bisa menyimpan air. Tandus. Karena air itu selalu saja bergerak ke bawah. Makanya orang yang rendah hati selalu bisa menampung air. Makanya orang yang rendah hati subur dengan ilmu, orang yang tinggi hati kering kerontang gak punya ilmu, tapi dia menyangka seakan-akan dia kaya ilmu. Nah, itu orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itulah orang yang so tahu, dia beritahu tidak mau tahu. Kalau ngomong seperti yang paling tahu, padahal dia tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Oh, ini kecelakaan yang lebih besar lagi. Jadi sekarang sampai ya di otak kita sekarang bahwa nasib bisa diubah. Nasib sudah tahu kan sekarang. Seluruh data karma yang tersimpan dalam sel DNA kita yang dibawa dari kehidupan yang lalu ke kehidupan yang sekarang. Walaupun itu dibawa oleh kita, bukan berarti itu tidak bisa diubah.
Semuanya bisa diubah. Clear dulu sampai sini. Oke. Nah, itu sebabnya di Quran itu ada syarat. Syarat apa? Syarat mati. Syarat mati apa? Nah, itu dinyatakan dalam Quran surat Ali Imran. Saya kasih tahu dulu ayatnya supaya ini jelas bagi kita semua. Kita buka dulu ya, Ali Imran ayat 102. Baik, kita lihat. Ini ayat sering dibaca setiap khutbah Jumat. Mari kita bacakan ulang. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Yang dihaikan nih orang beriman ya, bukan orang yang mengaku beriman. Makanya jangan GR. Begitu hai orang beriman, saya Allah, tar dulu kata Allah. Orang beriman ada cirinya. Ciri orang beriman itu bisa ingat kepada Allah. Dan orang bisa ingat kepada Allah kalau sudah tahu dan kenal kepada Allah. Kalau belum tahu dan kenal, nggak bisa ingat. Nah kalau nggak bisa ingat, jelas bukan orang beriman. Paham ya? Paham. Nah pelan-pelan ngajinya supaya jujur. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Ayo acungkan tangan. Merasa dihaikan nggak? Merasa dihaikan nggak? Ya alhamdulillah kalau merasa. Syukur kalau juga kita memang betul-betul orang yang beriman. Makanya orang beriman itu ada titik awalnya. Nabi Musa baru mengatakan saya beriman tepat ketika Allah sudah bertajalli di puncak kesadarannya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, pada saat Tuhan bertajalli di puncak kesadarannya, saat itu Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku bertaubat kepadamu, inilah awal aku beriman. Jadi iman itu ada titik awalnya. Setuju? Hey. Apakah selesai syarat mati itu beriman? Tidak. Jadi syarat mati itu sebenarnya bukan beragama. Syarat mati itu beriman. Bagi saya, ya silahkan. Ya. Keyakinan Anda mau apapun bagi saya nggak penting. Yang penting iman. Gimana sih ukur iman yang paling gampang? Sederhana. Pernah dengar kan? Ada sungai di Swiss. Saking viralnya berita tentang itu, dan kita melihat sungai itu sampai dipakai untuk berenang dan bersihnya kayak apa gitu. Nah kan kita juga punya sungai. Di Bandung ada sungai, di Jakarta ada sungai, di Jambi ada sungai, di Palembang ada sungai, di Samarinda ada sungai. Di mana yang gak ada sungai? Semua punya sungai. Alhamdulillah sungai kita semuanya kotor. Bedanya kan begitu. Nah, di dalam hadis dikatakan sesungguhnya kebersihan sebagian daripada iman. Mohon maaf, bagi saya siapapun yang bisa menjaga kebersihan, ya iman. Dia tinggal di pinggir sungai dan sungainya bersih. Berarti yang tinggal di pinggir sungai itu iman. Bagi saya apapun keyakinannya gak penting. Yang penting sungai bersih. Berarti iman. Kan an-nadhafatu minal iman. Nah ini tinggal di pinggir sungai, ngaku-ngaku beriman, setiap hari buang sampah ke sungai. Gak iman. Jadi kalau ingin melihat orang itu beriman atau tidak, lihat saja bersih apa tidak. Cari rezekinya ternyata kotor, berarti rezekinya kotor, gak iman. Gak usah ditanya tahajudnya berapa rakaat, gak penting. Orang beriman itu kalau dia jalan ada ranting saja, dia singkirkan untuk keselamatan orang lain. Ini bukan ranting. Bikin panggung di tengah jalan, parkir mobil seenaknya untuk kepentingan dirinya, jelas gak iman. Walaupun bikin panggung, gak tahu panggung buat apa, pokoknya panggung lah. Ranting saja harus disingkirkan, karena itu bahaya bagi orang lain. Lihat saya semuanya.
Apakah di Arab saat itu ada ranting? Gak ada. Karena di Arab tidak ada pohon. Tapi kenapa Nabi bicara ranting? Ranting itu bahasa kita, bahasa nabinya apa saja hambatan yang kita ciptakan untuk menghambat orang lain. Jelas kita nggak punya iman. Kita demo di tengah jalan, kemudian kita sholat di tengah jalan karena sedang mendemokan sesuatu. Orang terkendala ekonominya karena demo kita. Patut dipertanyakan menurut saya, karena sudah menghambat jalan orang. Ada orang bilang pada saya, Pak, saya ini gak punya usaha, tapi saya alhamdulillah bisa membantu orang lain yang punya usaha. Mungkin dari sisi awam akan mengatakan, kamu gila, kamu aja gak punya usaha, ngapain bantu usaha orang? Betul? Ini sisi awam, tapi sisi spiritual beda lagi. Sisi spiritualnya apa? Karena kamu membantu orang lain untuk membuka usahanya, maka suatu saat juga kamu akan punya usaha. Karena apa? Membantu orang lain bagi orang yang beriman adalah membuka jalan bagi dirinya sendiri. Makanya kalau Anda semuanya memberi, jangan lupa Anda tidak sedang membuka jalan orang lain, tapi Anda sedang memberi pada diri Anda sendiri. Kalau Anda memaafkan orang, Anda bukan memaafkan orang, Anda sedang membuka jalan untuk datangnya energi berkah bagi diri Anda. Jadi adakah sesuatu yang dilakukan buat orang? Gak ada. Semua buat dirimu sendiri. Jadi kalau kita memberi, bukan memberi pada orang, sebenarnya kita memberi pada diri kita sendiri. Paham sampai sini? Paham sampai di sini? Baik, kita lanjut. Jadi syarat mati yang pertama adalah iman. Dan orang yang beriman ini jelas orang yang peduli pada orang lain. Karena kata Nabi, ciri iman itu seperti itu. Begitu dengar ada sahabat kita kecelakaan, langsung kita bersimpati dan membantu. Iman tuh. Dengar sahabat kita kecelakaan, anaknya kecelakaan, hare-hare. Tahu hare-hare? Bahasa Inggris itu. Anteng saja, tidak ada sedikit pun rasa simpati, boro-boro membantu, hanya mengucapkan saja, bersimpati, gak dilakukan. Ini menurut saya sih tidak masuk kategori iman. Makanya iman itu dilihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Kalau kita memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan orang lain, disitulah iman. Yang kedua, syarat mati itu adalah takwa. Apa sih takwa itu? Berulang kali saya sampaikan bahwa takwa itu definisinya sangat unik di Quran. Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Takwa itu satu, mengambil janji. Yang kedua, mengangkat kesadarannya. Yang ketiga, ditunjukkan sesuatu oleh Allah di puncak kesadarannya. Yang keempat, ingat apa yang Allah tunjukkan. La'allakum tatakun, itulah takwa. Makanya salah satu cara untuk mencapai takwa adalah saum. Apa itu saum? Saum itu adalah berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Lisoimi farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Bukan makan candil, bukan makan kolak. Itu nggak ada hubungan dengan jumpa dengan Tuhan. Yang ada hubungan dengan jumpa dengan Tuhan adalah berbuka mata kolbu. Makanya orang beriman, kata Nabi, tasdikun bil qalbi, orang yang sudah terbuka mata kolbunya. Masih merem, belum iman. Ngaku boleh, nggak diaku. Nah, yang ketiga syarat mati kata Allah adalah la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali sudah menjadi muslim. Nah, muslim ini bukan sebutan bagi orang yang mengaku di depan Pak RT agamanya tertentu. Pak RT, saya mau bikin KTP. Enggak? Nami? Jubaidah? Tanpa tanggal lahir? Pekerjaan? Agama? Sur Pak RT? Islam Pak RT?
Bukankah kita ngaku beragama tertentu itu di depan Pak RT? Betul? Makanya Muslim itu dari kata dasar Islam. Islam itu artinya adalah merdeka. Islam itu artinya pasrah total kepada Allah. Jadi seorang Muslim adalah orang yang sudah bisa pasrah total kepada Allah. Kumaha Allah. Makanya ciri Muslim sederhana. Satu, tidak pernah mengeluh. Semua orang yang mengeluh, sebetulnya keluhan itu tertanda bahwa dia tidak bisa menerima kenyataan. Dan tidak ada orang mengeluhkan yang dia ingin. Yang dia keluhkan pasti yang tidak dia ingin. Kenapa ibu sedih? Saya sedih. Kenapa? Suami saya kok baik banget. Pernah nggak ada yang mengeluh begitu? Pernah nggak? Semua yang kalian keluhkan adalah hal yang kalian tidak suka. Dan ketika kalian tidak suka sesuatu hal, sebetulnya pada dirimu masih ada kebencian. Protes itu juga indikator bahwa kita masih menyimpan kebencian. Protes tidak mungkin terhadap sesuatu yang kalian setuju. Selalu protes itu pada sesuatu yang kalian tidak setuju. Kenapa mau protes? Kenapa? Saya setuju sama pendapat pemerintah, maka saya mau protes. Protes setuju, nggak ada. Protes selalu berkaitan dengan yang dia tidak setuju. Betul nggak? Dan kapan kalian tidak setuju? Ketika sesuatu itu berbeda dengan yang kalian mau. Dan selalu saja kalian ingin segala sesuatu seperti yang kalian mau. Itu memaksakan pendapat. Dan jelas dalam dirimu ada kebencian. Nah, ketika kita melekat pada kebencian, itulah yang namanya kegelapan. Makanya syarat mati menjadi 3. 1, jadi orang beriman. 2, ngejalanin takwa. Yang ketiga, jangan mati kecuali sudah pasrah total kepada Allah. Makanya ciri seorang Muslim tentu saja tidak pernah ngajarin Allah supaya Allah ngikutin maunya dia. Justru dia ngajarin dirinya sendiri untuk tunduk patuh kepada kehendak Allah. Clear? Oke. Tanya sekarang, saya berhak gak mengaku Muslim? Kalau yang kau lakukan setiap hari adalah ngatur-ngatur Allah supaya Allah ngikuti kahayang maneh, dan kalau Allah tidak ngikutin kahayang maneh, protes, mengeluh, gak layak Anda disebut Muslim. Hasil akhirnya jika ucing. Kenapa dia masuk ke tubuh itu? Karena saat kematian itu dia tidak bisa menerima apa yang terjadi. Dia mengeluh, dia protes, dia keluhkan semua kebenciannya. Kesadaran terakhir saat dia mati menjadi kesadaran awal saat dia datang lagi ke semesta ini. Datang ke sini sudah beda casingnya, bukan casing yang dulu lagi. Itulah yang disebut dengan neraka. Oke, baik. Jadi siapa kalau itu Muslim itu? Muslim itu adalah orang yang sudah membebaskan diri dari kemelekatan. Apa? Nah, manusia ini melekat cuma 2. Catat. Manusia ini melekat cuma 2. 1 melekat pada harta, 2 melekat pada diri. Nah, diri juga ada 2. 1 diri yang asli, 2 diri yang palsu. Yang berbahaya ketika dia melekat pada diri palsunya. Siapa diri palsu itu? Diri palsu itu adalah diri yang sedang dikendalikan oleh pikiran yang penuh dengan kegelapan. Dan minggu yang lalu sudah saya jelaskan, pikiran yang penuh dengan kegelapan itulah setan.
Jadi setan bukan entitas yang di luar dirimu. Makanya setan selalu berbisik kepadamu. Yang dibisiki oleh pikiran yang tidak sadar adalah kesadaranmu. Kesadaran dibisiki oleh pikiran yang tidak sadar. Saat mengikuti, berarti kamu mengikuti syaitan. Syaitan itu adalah pikiran yang tidak sadar. Paham sampai sini? Ulangi lagi. Jadi kemelekatan manusia itu cuma dua. Satu melekat pada harta, yang kedua melekat pada diri. Diri yang mana? Diri yang palsu, yang disebut dengan ego. Nah, ego ada dua. Satu yang bernama keserakahan, dua yang bernama kebencian. Catat, ego ada berapa? Satu, dua. Nah, keserakahan dan ketamakan pasti terhadap segala sesuatu yang dia ingin. Betul nggak? Serakah itu pasti terhadap keberhasilan. Tidak mungkin serakah pada kegagalan. Serakah itu pada jabatan. Tidak mungkin serakah pada turunnya jabatan. Gak mungkin. Jadi keserakahan inilah sebetulnya penyakit yang membuat manusia menderita. Makanya lihat orang yang serakah, siap naik jabatan, tidak siap turun. Siap jadi bupati, stres ketika dia harus mengakhiri jabatannya. Itu yang disebut dengan post power syndrome. Makanya saat menjabat, luar biasa, Luis wae. Begitu selesai menjabat, langsung hurik. Hurik itu bahasa Inggris teh. Pikasieun